Masang teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama channel Salma Tech. Dalam video sebelumnya saya udah mengulas masalah Traga Euro 4. Kali ini kita akan mengulas Isuzu Elf NMR yang Euro 4. Tapi sebelumnya kita akan melihat kembali tampilan depan untuk mengingatkan Isuzu NMR yang lama. Teman-teman, ini adalah tampilan depan dari Isuzu NMR yang lama, yang Euro 2, jadi belum Euro 4. Sedangkan ini adalah tampilan depan dari Isuzu Elf 6 ban Isuzu NMR yang Euro 4. Dapat kita lihat perbandingannya di setirnya juga, tulisannya Isuzu juga masih sama. Di sini ada tulisan NMR, tapi warna dari tulisan dipindah dengan warna hitam. Oke, tidak lama-lama kita akan menjelaskan dari bagian mesin dulu ya teman-teman. Oke, silakan, kita akan membuka dulu kabinnya. Kita lihat tampilan mesin dulu teman-teman. Seperti ini mesinnya, ada perubahan di mesinnya. Yang dulu kita menggunakan mesin 4HG1T, sekarang berubah menjadi mesin 4HL1TCS, sudah common rail, yaitu dengan power 150 PS di 2600 dan torsinya 41 km/meter di RPM 1400 sampai 2600. Ya, kita ulas dulu satu persatu daripada mesin 4HL1TCS ini. Kalau di mesin 4HL1TCS ini kita sudah tidak lagi menggunakan injection pump atau hose pump ya teman-teman. Jadi sudah pasti sudah menggunakan ini full supply pump namanya. Intinya dia berfungsi untuk menghasilkan bahan bakar tekanan tinggi. Ini supply pumpnya, atau mampu menghasilkan tekanan yang lebih tinggi daripada pompa injeksi konvensional, sehingga pengangkutan bahan bakarnya lebih baik. Ini ya, kelihatan. Jadi nggak menggunakan hose pump lagi atau injection pump lagi. Di pompa supply pump ada yang namanya pressure regulator valve, atau biasanya ACV atau suction control valve. Itu posisinya di sini, itu yaitu berfungsi untuk mengatur jumlah bahan bakar teman-teman, dan dialirkan ke panjang pump. Jadi berdasarkan perintah dari engine mengatur tekanan bahan bakar sesuai dengan beban mesin sehingga tenaganya optimal. Itu kalau di mobil bensin mungkin solenoid ya namanya. Pressure regulator valve atau suction control valve SCV. Ya, di supply pump juga ada sensor yang namanya sensor wheel temperatur, yaitu sedikit kelihatan ya, yaitu ada di sana buat membaca temperatur bahan bakar teman-teman. Sana ya. Ya, selanjutnya kelihatan atau tidak ini teman-teman, ini namanya tidak asing lagi, namanya common rail atau full rail, yang fungsinya untuk menyimpan dan mendistribusikan bahan bakar bertekanan tinggi ke masing-masing indikator nanti ya. Oke, bahan bakar bertekanan tinggi selalu tersedia di sini nanti. Beda kalau injection pump atau hose pump. Kalau cuma hose pump harus nanti mesin hidup dulu. Ini tekanan itu sudah tersedia di sini. Ini namanya. Ya, nanti akan didistribusikan bahan bakar lagi ke masing-masing indikatornya. Biasanya di dalam kelihatan tekanan. Terus berikutnya ada sensor lagi ECT, engine cool temperature. Ya, tentunya ini berfungsi untuk membaca suhu air pendinginan ya. Panelnya di sebelah sini ya, termostat.
bagian filter udara ada sensor lagi, ini namanya MAP sensor. Ini jadi satu dengan IAT ya, MAP sensor, MAP airflow atau MAF sensor jadi satu. Jadi buat udara yang masuk, jumlah udara yang masuk, ini ada sensornya, dan IAT jadi satu dengan IAT, jadi ada intake air temperatur, jadi jumlah udara yang masuk dan temperatur udara yang masuk di sensor lewat kita masuk ke dalam kabin ini, yaitu itu namanya APP sensor teman-teman. Jadi berfungsi untuk membaca sudut penekanan pedal gas. Jadi udah nggak ada pakai kabel kayak yang konvensional yang kayak NMR yang biru 2 itu nggak pakai, jadi ini pakai APP sensor namanya. Jadi untuk membaca sudut penekanan pedal gas. Kalau ini mungkin sudah tidak asing kembali PSK sensor, jadi untuk membaca kecepatan kendaraan. Oke, untuk selanjutnya di pipa pembuangan ini ada fleksibel, di situ ada fleksibel juga, fleksibel. Terus ini ada slider. Lebih jelasnya itu namanya DOC, diesel oksidan katalik. Jadi DOC itu dilapisi dengan logam mulia teman-teman, dan apa ya, mengoksidasi gas yang tidak kebakar dalam gas buang, tidak berbahaya dalam gas buang, diubah menjadi HO2, H2O dan karbon dioksida CO oleh efek katalik atau DOC. Jadi gunanya itu DOC itu seperti ini. Kalau di yang NMR 2 belum ada. Selanjutnya ini pada mesin NMR 4 ada namanya EGR cooler teman-teman. Ya, ini sebelumnya cuma EGR itu ada seperti pipa, tapi ini ada coolernya. Jadi fungsinya ini untuk mendinginkan gas buang yang akan mengalir ke intake manifold agar efek pengurangan emisi NOx lebih maksimal. Nah, ini yang masuk sebelum ke intake manifold ada ini EGR coolernya seperti ini teman-teman. Ya, ini EGR cooler di NMR nanti EGR coolernya diatur oleh motor ya, tidak seperti vakum yang lama. Jadi berfungsi untuk mengatur volume gas buang yang mengalir ke intake manifold. Intake manifold ini untuk menurunkan suhu pembakaran. Jadi diatur oleh ECM ini motornya, power ECM-nya. Kalau ini TKP-nya ya teman-teman, TKP yaitu untuk menentukan top silinder 1 dan 4, kalau silinder 4, kalau 6 silinder nomor 6 sampai 6. Jadi menentukan top 1 dan top silinder nomor 4 atau 6. Ya, di sini TKP di atas transmisi. Jadi jika TKP sensor rusak, mesin susah hidup ya, biasanya asapnya putih. Kalau ini sensor CMP, camshaft posisi sensor ada di sini. Jadi itu berfungsi untuk menentukan top silinder 1 ya, belakang blok. Nah, itu kalau rusak pasti mesin tidak mau hidup. Terus dari turbonya sudah diganti juga teman-teman. Jadi pakai PGS, turbonya pakai PGS, variable geometry system. Jadi aktuatornya ini yang lama pakai biscuit valve dan sekarang pakai electrical. Atau ini aktuatornya ini dikontrol oleh electrical, yang nanti ada PGS control unitnya. Jadi aktuator PGS mengontrol kecepatan aliran gas buang yang bekerja
pada roda turbin. Di dalamnya ada roda turbin dalamnya ini, ada roda turbin dengan mengontrol posisi bukaan nozzle fin. Jadi nozzle finnya ada di dalam sini. Nah, itu nozzle fin yang dipasang di rumah turbin. Nah, di rumah turbin hasilnya tekanan bos yang tinggi diperoleh bahkan saat putaran mesin rendah. Nah, beda. Ini motor kontrolnya. Ya, ini nanti diatur oleh BGS control unitnya. Ya, jadi ini BGS aktuatornya, ini motornya nanti diatur oleh BGS control unit. Ya, ini BGS control unit. Output dari tekanan turbo diteruskan melalui selang-selang ini melalui intercooler yang ada di depan sini, terus masuk mau ke intake manifold, tapi ada sensornya, push sensor. Ini berfungsi untuk membaca tekanan pada intake manifoldnya. Ini nanti yang dihasilkan oleh tekanan ini dihasilkan oleh turbonya nanti ada di sini ya, teman-teman. Jadi gunanya untuk itu, lokasinya di intake manifold ini. Bos sensor. Ya, di sini ada switch cup till warning. Jadi dia menginformasikan nanti di speedonya kalau kabinnya tidak terkunci dengan rapat. Terus full filter, cairan bahan bakar, water sedimeter sendiri, dan ini yang kedua adalah model elemen kayak mobil-mobil komuter lain. Di filter bahan bakarnya ada 2. Oke teman-teman, kita kali ini ada lagi di kabin. Tampilannya speedo tidak berubah secara signifikan. Ini kita nyalakan, wah kelihatan putih LED-nya. Ini ada tampilan lampu mil, multifunction indicator lamp, sama SVS, service vehicle soon. Terus di sini tap juga biasa, masih yang lama, tapi ini blowernya sudah ada fungsinya, keluar anginnya. Terus ada USB port ya, USB portnya di sini buat ngecas HP. Di sini masih tampilan yang lama. Oke teman-teman, kita nyalakan mesinnya. Kalau saya amati mesinnya lebih halus ya, padahal ini powernya 150 PS, cc 4778, halus mesinnya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Tadi ulasan saya mengenai NMR Euro 4 terbaru, 6 ban. Untuk yang 4 ban kita tunggu. Dan terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel Salma Tech berikutnya.